nomor induk mahasiswa 2019.1207.0447. Saya dari Universitas Islam Zainul Hasan. Saya di sini untuk memenuhi tugas ekonomi zakat dan wakaf, di mana saya akan menjelaskan tentang sejarah pengelolaan zakat di Indonesia, problematika pengelolaan zakat di Indonesia, urgensi manajemen zakat, dan yang terakhir undang-undang zakat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah pengelolaan zakat di Indonesia. Sebelum masa penjajahan Belanda, pengelolaan zakat di Nusantara masih menggunakan pola-pola tradisional. Abdullah 1991 mencatat bahwa pola ini dicirikan oleh hubungan langsung antara pihak muzaki dan mustahik yang sepenuhnya bersifat lokal. Dalam pelaksanaannya, pola tradisional tersebut dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Yang pertama, muzaki adalah yang berzakat. Kini menyerahkan langsung zakatnya kepada mustahik, penerima zakat, yang ditentukannya sendiri. Para mustahik tersebut umumnya adalah guru agama, ulama, atau anak yatim yang berada di sekitar tempat tinggal muzaki. Penyerahan zakat tersebut untuk keperluan produktif atau kawasan lain, kalaupun ada, sangat jarang terjadi. Kedua, dianggap sebagai semacam kupon kepada lalu mencairkan kupon tersebut di tempat muzaki. Metode ini boleh jadi sengaja dilakukan oleh sebagai orang kaya untuk tujuan memperoleh popularitas di tengah-tengah masyarakat. Tetapi kehadiran Belanda yang kemudian membentuk jaringan birokrasi pemerintahan dari pusat hingga ke daerah-daerah melahirkan pola baru dalam pengelolaan zakat, yaitu penyerahan zakat kepada para petugas keamanan formal yang diangkat oleh pemerintah, seperti penghulu dan naib. Selain itu, banyak pula aparat pemerintahan, mulai dari bupati hingga kepala desa, yang turut terlibat dalam pengumpulan dana zakat. Pada perkembangan selanjutnya, fenomena melibatkan aparat pemerintah dalam pengumpulan zakat sepertinya kurang disenangi oleh pemerintah Belanda. Muhammad Daud Ali 1998 menyatakan bahwa disebabkan oleh fenomena tersebut, pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakannya yang pertama mengenai zakat, yang isinya melarang para petugas keagamaan seperti penghulu, naib, dan yang lainnya untuk turut campur dalam pengumpulan zakat dengan alasan untuk menghindari penyelewengan dana zakat. Kebijakan tersebut sangat disayangkan pihak pemerintahan karena dianggap memusnahkan sebagian pendapatan mereka. Sementara pekerjaan mereka sebagai pelaksana administrasi, pemerintah Belanda tidak memperoleh gaji atau tunjangan apapun dari pemerintah. Pada tanggal 20 April 1905, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan tentang zakat berupa Diklat 6.200 yang secara khusus melarang petugas pribumi untuk mengikuti pengelolaan zakat. Setelah Belanda angkat kaki karena tukang masuk, masalah tata kelola zakat tetap tidak maksimal dan hanya dengan pola-pola tradisional. Hal ini berlangsung hingga Indonesia merdeka di zaman Soekarno dengan dan Soeharto dengan Orde Baru. Tetap saja umat Islam belum memiliki tata kelola zakat yang dengan adanya Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 yang menjadikan Basnas sebagai lembaga negara non-struktural. Semestinya bangsa Indonesia dengan mayoritas umat Islam dapat menunaikan zakatnya secara aman dan lebih efisien. Pembahasan yang kedua tentang problematika pengelolaan zakat di Indonesia. Di balik pesatnya
kemajuan dunia perzakatan di Indonesia, terdapat banyak persoalan yang perlu diselesaikan. Di antara kesenjangan potensi yang sangat besar ini harusnya sudah bisa diatasi apabila semua pihak sadar akan pentingnya zakat sebagai penopang program pemerintah yang belum bisa mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Masalah kredibilitas lembaga, masalah SDM sumber daya manusia, AMIL, masalah regulasi zakat, masalah peran antar BAS, Badan Amil Zakat, dengan LAS, Lembaga Amil Zakat, dan masalah efektivitas serta efisiensi program pemberdayaan zakat. Terkait dengan permasalahan yang ada, memang perlu adanya sinergi secara terus-menerus, baik pihak pemerintah yang memiliki hak untuk membuat regulator, BAS dan LAS sebagai pihak yang secara langsung terjun ke lapangan untuk menghimpun dan mendistribusikan dana zakat. Selain itu harus ada peran masyarakat, baik itu muzaki ataupun masyarakat yang bersifat mustahil. Dalam problematika pengelolaan zakat terdapat pemerintah pusat yang dikategorikan sebagai regulator zakat mempunyai andil yang sangat besar, namun selama ini dianggap sebagai lembaga yang paling bermasalah dalam pengelolaan zakat nasional karena peran-peran yang semestinya dilakukan oleh regulator tidak dijalankan dengan baik dan normal. Terkait masalah regulator, seharusnya pemerintah sudah lebih jauh sadar akan pentingnya zakat untuk dimaksimalkan secara menyeluruh. Salah satu yang paling penting mencoba untuk menawarkan atas regulator yang sudah ada belum cukup untuk memberikan sumbang dan rangka memaksimalkan potensi zakat, sehingga perlu adanya langkah yang konkret dengan cara merubah regulator atau dengan kata lain amandemen UU sangatlah perlu dilakukan, meningkatkan saat ini masyarakat masih menganggap bahwa zakat merupakan peranata yang sifatnya sukarelaan. Tentu hal tersebut memang perlu adanya campur tangan yang nyata dari pihak pemerintah, yakni dengan cara memberikan atau mengeluarkan regulator yang lebih spesifik lagi, sehingga masyarakat lebih sebagai muzaki tidak enggan lagi untuk menunaikan zakat OPZ. Dua organisasi pengelolaan zakat. Problematika lain yang muncul dari beberapa penelitian tentang zakat adalah investasi koordinasi antara regulator dan organisasi pengelolaan zakat OPZ yang masih rendah. Salah satu kelemahan regulator pengelolaan zakat dalam hal ini Kementerian Agama adalah kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap OPZ sebagai salah satunya lembaga yang berwenang untuk melakukan penataan. Organisasi pengelolaan zakat OPZ di Indonesia saat ini telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun disayangkan hal ini tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya amil yang profesional, dikarenakan belum adanya sistem pengembangan sumber daya manusia yang dapat memasok kebutuhan sumber daya amil yang OPZ. Di saat yang sama, tenaga amil hingga saat ini diisi orang-orang yang bukan berlatar belakang pendidikan amil profesional. Kebanyakan mereka berasal dari latar belakang yang tidak ada hubungannya dengan profesional amil. Hal ini membuat lemahnya etos kerja, aktivitas dan profesionalisme dalam OPZ. Seharusnya OPZ amil dalam alokasi dana zakat kepada masyarakat dapat berbentuk barang atau dana yang sifatnya produktif,
Sebagai contoh, memberikan dana diperuntukkan untuk membuka usaha baru. Dengan cara ini, maka dengan keyakinan yang kuat, maka sistem yang berkesinambungan akan berjalan dengan baik. Dengan kata lain, masyarakat yang mulanya mustahik bisa menjadi muzaki dengan penghasilan usaha yang dijalankan sumber dana dari pengelolaan zakat. Selanjutnya, masyarakat sebagai muzaki dan mustahik. Problematika berikutnya adalah rendahnya pengetahuan masyarakat tentang fikih zakat. Sebagai masyarakat memandang bahwa zakat hanya terbatas pada zakat fitrah. Sebagian lain masih menganggap bahwa zakat hanya dikeluarkan di bulan Ramadan. Zakat juga masih dipahami hanya sebagai ibadah ritual, yang pada sesungguhnya zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi sosial. Pembahasan selanjutnya tentang urgensi manajemen zakat. Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 6 menjelaskan tentang kelompok yang berhak menerimanya, mustahik, dan ayat 103 yang menjelaskan tentang pentingnya zakat untuk diambil atau dijemput oleh para petugas amil zakat. Demikian pula petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'az ibnu Jabal ketika diutus ke Yaman. Beliau mengatakan, jika mereka telah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan melaksanakan sholat, maka beritahukanlah bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan zakat yang diambil dari harta mereka dan diberikan kepada orang-orang kafir, seperti telah dikemukakan di atas, dan juga berdasarkan petunjuk Al-Quran, hadis Nabi, dan pelaksanaan di zaman Khalifah ar-Rasyidin, bahwa pelaksanaannya zakat bukanlah sekedar amal karitatif, kedermawaan, tetapi merupakan kewajiban bersifat otoritatif, ijbari. Zakat yang sudah dikumpulkan oleh lembaga amil zakat, LAZ, atau Badan Amil Zakat, BAZ, harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan mustahik, sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. Karena itu, LAZ harus dikelola dengan jujur, transparan, dan profesional. Dalam pasal 22 MKMA nomor 580 tahun 1999 dikemukakan bahwa LAZ yang baik memenuhi persyaratan, yaitu berbadan hukum, memiliki muzaki dan mustahik, memiliki program kerja, memiliki pembukuan, melampirkan surat pernyataan, bersedia diaudit. Zakat yang dikumpulkan disalurkan langsung untuk kepentingan mustahik, baik yang bersifat konsumtif sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 273, maupun yang bersifat produktif sebagaimana pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW dan dikemukakan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Salim ibnu Abdullah bin Umar dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW telah memberinya pemberian zakat, menyuruhnya untuk dikembangkan. Tamullah. Bahasan yang terakhir tentang Undang-Undang Zakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999, di mana terdapat tentang pengelolaan zakat. Bab 1. Ketentuan umum. Pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan pertama, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pengandagunaan zakat. Yang kedua, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
Yang ketiga, muzaki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Yang keempat, mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. Yang kelima, agama adalah agama Islam. Yang keenam adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agama. Pasal 2. Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan. Pasal ketiga, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahik, dan amil zakat. Kemudian telah disempurnakan di Indonesia terbit Undang-Undang Nomor 23/2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 23/2011 diatur dengan dua model, yaitu pertama, zakat dikelola lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Kedua, zakat dikelola dengan yang dibentuk oleh masyarakat. Indonesia memilih cara sendiri yang lebih merupakan jalan tengah, yakni meskipun telah memiliki undang-undang yang mengatur pengelolaan zakat tetapi tidak secara tegas mewajibkan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh dua lembaga pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (Basnas) sebagai lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat Lesnas sebagai lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Terima kasih, inilah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dalam tutur kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.